Ada lagi yang gini sih teman-teman, bilang orang tuanya ada kayak gitu, uangnya ada kok kayak gitu. Tapi ternyata setelah nikah, pas H+1 setelah nikah nih, ada yang langsung dikasih tahu ini total hutangnya sekian, tolong dibantu ya kayak gitu. Ada orang yang ngamplop kosong, itu namanya dipanggil pakai speaker teman-teman, diomongin namanya misalkan si Fulan atau si Fulana, ini amplopnya kok kosong kayak gitu. Jadi ngadain resepsi itu entah orientasinya itu mereka bilangnya sih sedekah ya, syukuran kayak gitu, anaknya atau dianya itu bertemu jodohnya syukuran kayak gitu. Tapi kok seringkali ngedumel sama masalah amplop. Iki ngekei amplop mek sithik kok mangane akeh. Aku biyen iki ngekei ngamplopi nang wong iki lebih teko iki kok wong iki ngekei sakmene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bentar lagi kita akan menyambut Idul Adha teman-teman. Dan biasanya nih kalau setelah Idul Adha itu adalah musimnya nikahan teman-teman. Ya, saya sebelumnya ucapin selamat buat teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik yang sudah bertemu sama jodohnya ya. Dan kemudian yang belum bertemu jodohnya semoga segera bertemu jodohnya. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman, ini mumpung momennya mau menjelang nikahan, banyak nikahan, aku di video ini mau bikin apa ya, menyampaikan unek-unek yang sebenarnya itu udah aku simpen selama bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Bahkan sebelum aku pengen nikah itu tuh aku udah punya pikiran kayak gini, udah punya unek-unek kayak gini teman-teman. Dan landasan dari kenapa aku punya unek-unek ini adalah bukan murni dari pikiranku sendiri teman-teman, karena aku itu ngeliat lingkungan sekitar aku teman-teman, baik itu dari teman-teman yang mau nikah atau bapak ibu yang mau menikahkan anaknya kayak gitu teman-teman, sama orang-orang yang diundang ke nikahan teman-teman. Jadi banyak sih peristiwa-peristiwa yang menurut aku itu bikin apa ya, yang namanya orang nikah itu kan suatu hal yang suci teman-teman. Nah tapi teman-teman, kesucian itu menurut aku malah justru sering kali teman-teman ya, ingat nggak semuanya tapi sering kali dirusak sama yang namanya resepsi teman-teman. Jadi keberkahan dari kesucian pernikahan itu dinodai sama atau dirusak sama yang namanya resepsi teman. Lu kok bisa kayak gitu? Jadi begini teman-teman, khususnya buat teman-teman yang muslim ya, karena aku juga muslim. Jadi sebenarnya yang namanya resepsi teman-teman atau pesta pernikahan atau walimah itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pernah bilang teman-teman di suatu hadis, aku nggak hafal redaksi pastinya, aku nggak hafal sih teman-teman, tapi kurang lebih itu kayak gini bunyinya. Nabi Muhammad itu dalam suatu hadis pernah bilang, eh, bikinlah walimah atau pesta pernikahan meskipun dengan seekor kambing kayak gitu. Artinya kan, ayo dong kalau buat kamu-kamu yang mau nikah, adakanlah pesta pernikahan atau walimah, makan-makan kayak gitu, makan-makan bersama, undang tetanggamu, kerabatmu diundang meskipun cuma seekor kambing kayak gitu. Jadi artinya ada kata meskipun teman-teman. Jadi kalau misalkan lebih dari seekor kambing ya malah bagus pakai sapi atau unta atau dan lain sebagainya, disesuaikan dengan tempatnya masing-masing teman-teman. Itu bagus. Tapi di situ itu ada terusannya teman-teman. Tapi kalau tidak bisa dengan seekor kambing, maka pakailah dua dua mut kayak gitu teman. Dua mut itu kalau nggak salah 6 kilo gandum kayak gitu. 2 kilo, dua mut itu 6 kilo teman-teman. Jadi kalau kata Nabi Muhammad, kalau nggak mampu mengadakan walimah atau pesta pernikahan dengan seekor kambing, ya udah nggak apa-apa, pakai aja 2 mut gandum kayak gitu, senilai 6 kilo gandum teman-teman. Dan Nabi Muhammad sendiri juga pernah teman-teman, di suatu riwayat hadis yang lain, beliau menikahi budaknya dengan mahar pembebasannya teman-teman. Jadi si budaknya itu dinikahi, maharnya itu dia nggak jadi budak lagi teman-teman, statusnya kayak gitu. Kemudian untuk walimahnya teman-teman, Nabi Muhammad itu pakai hais. Hais itu kalau nggak salah dari biji kurma, kemudian dicampur sama keju atau samin atau dengan tepung teman-teman. Sesederhana itu Nabi Muhammad seorang Rasul teman-teman. Nah ini dia teman-teman, peristiwa ini adalah yang sering kali
aku apa ya, dengerin curhatan-curhatan dari mereka-mereka yang udah nikah duluan kayak gitu. Kemudian sama mereka-mereka atau beliau-beliau yang mau menikahkan anaknya, teman-teman. Mereka itu lebih banyak gelisahnya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini ceritanya. Jadi ada seorang ibu nih, beliau ini kebetulan janda, teman-teman. Mau pensiun. Otomatis kan beliau itu mau mengumpulkan uangnya untuk dijadikan pas beliaunya pensiun kayak gitu kan, biar nggak ngerepotin anak-anaknya nanti, teman-teman, biar nggak repot kayak gitu kan. Nah kemudian anaknya itu mau nikah kayak gitu. Nah si anak ini pengennya nikah yang besar, teman-teman, padahal ibunya udah bilang, ibu kalau segitu nggak punya uang kayak gitu, nggak cukup uangnya kayak gitu. Terus si anaknya ini ngotot, ya sudah utang kayak gitu. Akhirnya setelah debat, ya sudah, ibunya akhirnya ngalah. Akhirnya yang modal dikumpulin yang awalnya itu buat untuk ibunya pensiun nanti, akhirnya sebagian dialokasikan, terus kemudian sebagian utang lagi, teman-teman. Kemudian juga ini yang paling banyak juga dari teman-teman aku sih khususnya, nggak tahu kalau teman-teman kamu kayak gimana ya. Jadi teman-teman aku yang kebetulan curhat, teman-teman, waktu dulu itu sering ceritanya tuh gini, mereka itu pengen nikah itu sederhana, teman-teman. Jadi pengennya, ada yang pengen akad aja, ada yang pengen ada walimah juga, ya jelas sih ada walimah, maksudnya ada makan-makan juga, ada walimah juga, tapi sederhana, nggak pakai yang resepsi di gedung atau resepsi yang sampai mewah. Ada yang cuman pengen nikah di KUA aja kayak gitu, biar ngirit. Soalnya mereka itu nggak pengen membebani orang tuanya, nggak pengen membebani dirinya sendiri juga, karena mereka itu sadar kemampuannya, baik atas dirinya sendiri maupun kemampuan pasangan cukup segini. Jadi pengennya ya udah kayak gitu, apa yang ada aja kayak gitu kan. Yang penting nikah sah, halal, kemudian tasakuran atau walimah dengan dana yang semampunya, teman-teman, sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kayak gitu. Cuman sayangnya terkadang seringkali orang tua itu bilang kayak gini, apa nggak mau, ya entah ya, motifnya macam-macam sih, kenapa kok nggak mau sederhana. Ada yang pokoknya itu harus megah lah, harus mewah kayak gitu, padahal di luar kemampuannya, bahkan dibelan-belani sampai berhutang. Dan hutangnya itu sialnya lagi sampai hutang riba, teman-teman. Bahkan untuk riba ini, teman-teman, sedikit aja, bahkan Allah sendiri itu bilang, siapa yang pakai riba itu nanti bakalan, itu sama dengan menyatakan perang kepada Allah, teman-teman. Itu hutang riba loh, hanya demi pesta pernikahan, teman-teman, kayak gitu. Padahal si anak ini tadi udah gak mau pesta yang bermewah-mewah, maunya cuman ya sesuai kemampuan kayak gitu, teman-teman. Ada lagi yang gini sih, teman-teman, bilang orang tuanya ada kayak gitu, uangnya ada kok kayak gitu, tapi ternyata setelah nikah, pas H+1 setelah nikah nih, ada yang langsung dikasih tahu, ini total hutangnya sekian, tolong dibantu ya kayak gitu. Jadi mereka pasangan ini yang baru nikah, yang awalnya sudah punya rencana, nanti setelah nikah uang kita tabung ya, kita alokasikan nanti buat cicil rumah atau buat nabung buat pendidikan anak. Akhirnya harus dikalahin karena nutup hutangnya orang tua ini yang nggak bilang-bilang hutang di, entah di bank atau di mana, entahlah, nggak tahu, nggak cerita detailnya soalnya. Terus pas ditanya, kenapa sih kok sampai belan-belani hutang, apalagi sampai hutang riba hanya demi pesta satu malam kayak gitu kan, di luar kemampuan kayak gitu. Padahal anaknya nggak setuju. Jawabannya seringkali bilang, loh ini tuh untuk anak kayak gitu kan, anak pertama, anak barep, anak perempuan. Kalau di Jawa yang diutamakan biasanya perempuan kayak gitu. Ini mantu perdana, ini anak cuman satu aja, jadi kapan lagi kayak gitu. Ini demi menghormati anak kayak gitu. Padahal anaknya udah bilang nggak mau loh, nggak mau memaksakan diri kayak gitu. Dan menurut aku itu bukan apa ya, alasan-alasan tersebut itu hanyalah alasan-alasan yang mengada-ada sih kalau menurut aku. Kalau seandainya emang orang tua itu pengen menghormati anak, kenapa kok nggak uang yang ada itu diberikan ke anak, misalnya untuk beli rumah kayak gitu, biar si anak nggak pakai nyicil KPR, biar nggak riba lagi kayak gitu kan. Atau misalnya kalau si anak udah punya rumah, kenapa kok nggak uangnya dikasih ke anak buat beli perabotan rumah, buat persiapan
hamil, melahirkan kayak gitu. Kan itu semua butuh uang kayak gitu loh. Daripada nanti si anak sebenarnya udah nggak mau ngerepotin orang tua, udah mikir nih nanti kita kerja bersama kan, misalkan si masing-masing pasangan misalkan kerja atau salah satunya yang kerja kayak gitu, udah punya susunan rencana yang jelas nih, jelas dan terukur. Penghasilan segini nanti dialokasikan segini-gini buat cicil rumah misal, terus buat pendidikan misal. Akhirnya tahu-tahu orang tua punya utang, akhirnya dialokasikan ke bayar utangnya kayak gitu. Itu kan namanya tidak menghormati anak, namanya tidak memuliakan anak. Justru malah menzolimi si anak tadi. Juga berikutnya si anak yang tadi yang gunggungan minta pesta, misalkan karena lo dulu kakakku dinikahkan pakai resepsi kok aku enggak kayak gitu. Atau lo aku ini anak satu-satunya kok enggak dibikin pesta pernikahan yang megah kayak gitu. Padahal si orang tuanya itu kan juga kasihan. Seiring berjalannya usia teman-teman, kan orang tua itu jadi nggak produktif kayak gitu. Jadi mereka nabung buat masa tuanya biar nggak ngerepotin anak-anak kayak gitu loh. Kenapa kok sampai di apa ya, dirongrong hanya untuk pesta satu malam kayak gitu teman-teman. Kalau menurut aku sih itu alasan yang kayak gitu, itu alasan yang mengada-ada teman-teman. Kalau menurut aku pribadi ya, kebanyakan sih sebenarnya disadari atau enggak, mereka itu memaksakan diri untuk mengadakan pesta yang besar yang di luar kemampuannya itu karena gengsi teman-teman. Nanti pasti, wah nanti kalau enggak pesta gini-gini dirasani, digunjing, diremehkan, dianggap rendah, dianggap enggak mampu kayak gitu. Malulah sama teman-teman kantor misal, sama teman-teman besti-besti misal kayak gitu. Padahal teman-teman, apapun jenis walimah kita tingkatannya, baik itu yang mulai megah sampai yang sederhana cuman akad aja, itu pasti akan ada omongan-omongan yang negatif teman-teman. Misal nih, kamu bikin emang nih misal ada orang ya mampu nih, mampu nggak memaksakan diri, emang kemampuannya misalkan bikin pesta megah senilai 1 miliar misalkan, sampai ngundang acara TV misalkan, pasti ada yang nyinyir. Kok nikahan aja semalam kok sampai bermegah-megah seperti itu sih, ngapain kayak gitu kan. Ada lagi yang nikahannya sederhana kayak gitu. Kok nikahan sederhana kayak gini, kok makanannya nggak enak kayak gitu. Kayak gitu pasti ada yang nyinyir. Kemudian kalau sederhana misalkan ke akad, loh kok cuman ke akad, nggak mampu ya, miskin ya. Apa jangan-jangan hamil di luar nikah ya? Kayak gitu teman-teman. Jadi apapun tingkatan dari walimah kita itu pasti ada yang nyinyirin teman-teman. Itulah salah satu juga alasan kenapa kok aku dulu ngotot ke orang tua aku nggak mau ada resepsi pernikahan. Aku maunya cuman akad sama tasakuran sama walimah kayak gitu aja teman-teman. Kemudian masalah hutang-hutang ini teman-teman, aku jadi teringat salah satu cerita dari seorang pengusaha. Pengusaha ini ya cukup ternama sih. Udah ya namanya pengusaha kaya teman-teman ya, meskipun bukan konglomerat. Jadi dia itu punya bestie, punya sahabat yang dia anggap sebagai keluarga sendiri. Kebetulan perempuan, sama-sama perempuannya ini udah kayak keluarga banget katanya. Suatu ketika nih si sahabat ini mau pinjam duit teman-teman ke pengusaha ini sebesar 200 juta kalau nggak salah. Terus ditanyakan, lo buat apa kayak gitu 200 juta. Bilang ya buat nikah kayak gitu. Ya otomatis yang namanya mental pengusaha, mental kaya ya nggak mau kan ngasih hutangan. Lo ini ngapain kok hutang sebanyak itu hanya buat pesta satu malam. Terus dinasehatin lah kan. Ya namanya sahabat udah kayak keluarga sendiri kan, dinasehatin, lo kamu itu kalau mau nikah ya semampunya aja, nggak usah sampai bermewah-mewah di luar kemampuanmu, apalagi sampai ratusan juta kayak gitu kan. Nah si pengusahanya ini kan tahu kondisi finansialnya si temennya ini, si sahabatnya ini kayak gimana. Akhirnya si pas dinasihatin kayak gitu, si temennya ini bilang, ya kan aku juga pengen nikah mewah kayak kamu kayak gitu. Nah dia ini kayak nggak sadar diri gitu loh, kalau kemampuannya itu beda kayak gitu kan. Kalau si perempuan, si pengusaha ini kan ya emang basicnya kaya dan emang dia sanggupnya sekian ratus juta kayak gitu, tanpa harus memaksakan diri. Dan akhirnya dari situ tetap gak dihutangin kan, karena emang selain itu nggak bagus buat dia. Terus kemudian ada kemungkinan juga nggak bakal terbayar teman-teman, karena si sahabatnya ini tahu kalau kemampuan finansialnya si temennya ini berapa kayak gitu kan.
Akhirnya sejak saat itu si sahabatnya yang mau nikah ini akhirnya putus silaturahim sama si pengusaha ini hanya karena gara-gara nggak ngutangin dia mau nikah kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi apa ya, ibaratnya dosa-dosanya resepsi teman-teman. Aku itu pernah menghadiri suatu resepsi pernikahan. Kemudian di situ pas aku datang agak siang teman-teman, kebetulan tuh. Nah, di situ tuh ada apa ya, udah disiapin tempat duduk kayak gitu kan, dan di situ banyak orang-orang yang aku kenal teman-teman. Jadi aku otomatis duduk di situ kan. Mereka udah makan sih sebagian, ada yang udah makan waktu itu kalau nggak salah entah soto atau rawon yang disajikan. Jadi ya udah aku nunggu kan, nunggu dikasih itu makanannya. Ada sebagian yang nunggu juga. Dan ternyata ada salah satu timnya itu teman-teman, yang menghampiri kita, rombongan kita. Waktu itu aku datangnya bersama-sama barengan kayak gitu kan. Ternyata disuruh pindah ke tempat yang lain teman-teman. Ya kirain karena di situ udah full atau kayak gimana diarahkan kayak gitu kan teman-teman. Jadi ternyata yang aku dan rombongan itu disiapkan makanan yang berbeda teman-teman daripada yang orang-orang yang aku kenal teman-teman di situ. Jadi orang-orang yang aku kenal itu disuguhinya hanya satu jenis makanan dan itu nggak ngambil sendiri teman-teman, udah disediakan kayak gitu loh, udah ada porsinya sendiri, entah entah soto atau rawon aku nggak ingat teman-teman. Nah sedangkan aku dan rombongan itu disajikan makanan yang prasmanan teman-teman, jadi bisa ngambil-ngambil sendiri. Ada makanan, ada yang nasinya itu bermacam-macam, kemudian ada juga buffetnya itu yang juga bermacam-macam teman-teman. Ya bayangin nggak sih teman-teman, kamu makan makanan yang berbeda dan lebih banyak jenisnya dan lebih bervarian kayak gitulah di hadapan orang-orang yang kamu kenal. Dan kebetulan emang mereka yang disajikan berbeda itu ya, ya kamu ngerti lah, nggak perlu aku sebut kayak gimana, kayak dibedakan secara kelasnya, dibedakan kelas sosialnya. Padahal teman-teman, dalam Islam itu ada suatu hadis bilang kayak gini, bahwasanya seburuk-buruk walimah atau pesta pernikahan itu adalah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan mengenyampingkan orang-orang fakir atau miskin teman-teman. Emang sih betul kalau menurut aku di acara yang kayak gini itu mereka semua diundang tapi kelasnya itu dibedain. Kenapa kok nggak disamain aja gitu loh. Kalau misalkan emang rawon ya rawon semua, kalau emang prasmanan ya prasmanan semua. Kenapa kok nggak seperti itu kayak gitu loh. Itu salah satunya lagi. Ada hal-hal yang lain yang menurut aku juga begini, jadi mempertanyakan apa sih sebenarnya tujuan orang-orang itu mengadakan resepsi pernikahan teman-teman. Jadi ada, bukan ada lagi sih teman-teman, ini juga cukup banyak teman-teman. Kalau sekarang mungkin udah jarang teman-teman, jarang yang terang-terangan maksudnya ya. Kalau dulu cukup sering teman-teman. Jadi seperti ini, ada orang yang ngadain pernikahan nih, terus kan ada yang amplop, ngasih amplop kayak gitu kan. Nah itu amplopnya dibuka teman-teman. Jadi kan ada tuh orang-orang yang ya nyon sewu mungkin nggak mampu teman-teman, itu amplopnya kosong kayak gitu. Itu langsung dikembalikan kayak gitu, disuruh pulang teman-teman kayak gitu. Ada lagi yang itu masih mending teman-teman ya, disuruh pulang kayak gitu kan, langsung disuruh pulang. Ada lagi teman-teman yang menurut aku ya Allah, kayak meskipun nggak, aku sendiri nggak ngerasain tuh, tapi kok kayak jadi ikut sedih, kayak teriris aja loh teman-teman. Jadi ada orang yang amplop kosong itu namanya dipanggil pakai speaker teman-teman, diomongin namanya misalkan si fulan atau si fulana, ini amplopnya kok kosong kayak gitu. Ya otomatis kan tamu-tamu undangan yang lain itu kan terdengar teman-teman. Itu juga. Terus kemudian kalau yang sekarang biasanya sembunyi-sembunyi gini sih, maksudnya sembunyi-sembunyi itu gak terang-terangan yang kayak tadi teman-teman. Jadi ngadain resepsi itu entah orientasinya itu mereka bilangnya sih sedekah ya, syukuran kayak gitu, anaknya atau dianya itu bertemu jodohnya syukuran kayak gitu. Tapi kok seringkali ngedumel sama masalah amplop teman-teman. Misal nih ada yang diundang orang-orang, beberapa undangan misalkan orang yang nggak mampu teman-teman, ngasih misalkan 5.000, 10.000 kayak gitu. Terus pas buka amplop bilangnya gini, kalau bahasa Jawanya tuh gini, iki kayak amplop mek sithik kok mangane akeh kayak gitu.
Nah itu kan berarti niatnya bukan sedekah toh, bikin resepsi kayak gitu toh. Terus ada lagi yang gini, ngamplop misalkan 20.000 nih, atau 50.000 lah. Terus diginikan Facebook, kan ada namanya tuh biasanya kan amplop, terus bilang kayak gini, bahasa Jawanya, aku biyen iki ngekei ngamplopin nang wong iki lebih teko iki kok wong iki ngekei sakmene kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak gini, aku dulu itu ngasih orang ini pas dia punya hajat maksudnya, itu lebih dari ini kayak gitu. Kok sekarang orang ini kok ngasih aku cuman segini kayak gitu. Dan itu nggak cuman kalangan boomer aja teman-teman, tapi ternyata yang sebaya dengan aku juga ada yang masih berpikiran seperti itu loh teman-teman. Jadi niatnya kok, loh ini kamu ini ngadain resepsi tuh ngundang-undang orang tuh niatnya syukuran atau arisan kayak gitu loh. Itu yang bikin aku jadi pertanyaan teman-teman. Kok bisa sampai kayak gitu loh. Yang jadi kalau seandainya itu apa ya, kayak ngomong, aku tuh jadi pengen tanya kayak gini. Kalau seandainya ya, kamu yang berpikiran seperti misalkan ada orang yang ngasih 5.000, 10.000, 20.000, terus kamu berpikiran seperti itu, loh aku dulu ngasihnya segini, kok kamu ngasihnya segitu. Sekarang tak tanya ke kamu, kalau misal nih kamu ya yang seringkali memaksakan kehendak atau memaksakan kemampuan kayak gitu, ada orang yang ngamplopin kamu 500.000 misal, atau 1 juta misal, atau bahkan ngado kamu motor misal. Terus suatu ketika dia tuh punya hajatan, kamu kira-kira mampu nggak balikin kayak gitu? Lah ya ndak sih. Nah kayak gitu loh. Maksudku, kenapa kok kamu itu apa ya, kayak meremehkan orang lain? Kan kamu nggak tahu toh kondisi finansial atau kemampuan ekonominya mereka itu sedang gimana kayak gitu. Mungkin aja kelihatannya mereka itu baik-baik aja, tapi bisa jadi mereka itu sedang dalam kondisi finansial yang nggak sehat. Mungkin lagi banyak keperluan, akhirnya kayak gitu teman-teman. Itu salah satunya juga teman-teman, banyak salah satunya juga sih ini yang aku sebutkan. Jadi ini kalau yang salah banyaknya gini teman-teman, sering kali aku kalau pas musim nikahan nih biasanya, kalau lagi ngumpul sama orang nih misal, atau ketemu sama orang random kayak gitu, sering kali tuh saya tuh mendengar kayak gini, waduh habis ini tuh musim nikahan kayak gitu, habis ini duit kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya yang diundang teman-teman, mereka itu dengan acara resepsi itu yang dipikirkan pertama kali bukan senengnya teman-teman, ternyata yang dipikirkan itu ternyata malah, waduh ini aku ya apa ya kayak gitu, nanti ini banyak undangan, aku lah berarti ngeluarin uang yang cukup banyak kayak gitu buat ngamplop 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 kayak gitu teman-teman. Itu sih bahkan ada yang sampai teman-teman, padahal pekerjaannya itu udah apa ya, udah bagus lah punya pekerjaan tetap, itu saking banyaknya undangan teman-teman sampai ngutang, maksudnya sampai minus keuangannya di bulan itu kayak gitu loh. Dan hal-hal yang seperti itu juga teman-teman yang bikin aku itu apa ya, kayak berpikir, loh terus kenapa kok ngadain resepsi kalau bikin orang lain itu susah kayak gitu, kenapa kok bikin resepsi yang harusnya itu merupakan sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah karena bertemu dengan jodoh, kok sampai merepotkan orang lain, kok sampai merepotkan diri sendiri juga kayak gitu. Menurut aku itu nggak masuk akal teman-teman ya, menurut aku, mungkin akalku sih nggak jangkep ya, nggak tahu kayak gitu. Jadi hal seperti itulah yang bertahun-tahun yang lalu, yang padahal banyak sebagian orang yang kenal aku sama keluargaku kayak berharap, wah ini pasti rame nih Mas Yayang kalau nikah ini nanti rame nih kayak gitu. Padahal dalam hati yo, wah yo aku kayak nggak bakal rame-rame kayak gitu. Dan saat itu juga aku bilang, setelah aku melihat peristiwa-peristiwa dan dengerin orang-orang curhat itu juga, aku bilang ke orang tuaku, Pak, Bu, waktu itu bapak masih hidup, masih belum belum sakit-sakitan waktu itu, masih hidup. Aku bilang ke gini ke orang tuaku, Pak, Bu, kalau aku mau nikah aku nggak mau pakai resepsi besar-besaran, aku nikah sederhana aja, akad, tasyakuran, udah kayak gitu aja teman-teman. Kalau bapak ibu masih ngotot pengen resepsi atau acara besar-besaran, aku mending nggak nikah, tak bilang kayak gitu teman-teman. Dan syukur alhamdulillah pas aku nikah kemarin, orang tua juga ngizinin nggak pakai acara besar-besar, jadi cuman tasyakuran aja, langsung pakai nasi kotak teman-teman, aku bagikan ke tetangga-tetangga sama kerabat-kerabat yang aku rasa dekat sama aku dan keluarga aku kayak gitu. Dan ternyata ya meskipun demikian, aku
pengennya sih kan nggak ngerepotin orang lain ya, nggak mau membebani orang lain sama acaraku kayak gitu loh. Tapi ya ternyata ya itu yang aku salah satu yang juga bikin terharu sih. Ada tetangga-tetangga yang tiba-tiba ada informasi nih, ini tetangga-tetangga mau sambang kayak gitu bilangnya. Ya otomatis kita nyiapin menjamu makanan toh karena ada tamu. Nah terus jadi kesimpulannya gimana? Apakah resepsi ini nggak boleh apa nggak? Ya jelas boleh. Resepsi itu sunnah, walimah itu sunnah, pesta pernikahan itu sunnah kayak gitu. Tapi ya harus dibatasi sama kemampuan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih uangnya banyak ya, mau ngadain pesta pernikahan dengan budget 1 miliar, ya monggo bagus kayak gitu. Kemudian tapi kalau nggak mampu 1 miliar ya udah ratusan juta aja, misalkan 500 juta 300 juta nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ternyata masih nggak mampu ratusan juta ya udah pakai pilihan yang budget puluhan juta, misalkan 70 juta atau 80 juta nggak apa-apa. Tapi kalau budgetmu cuman misalkan 15 juta 10 juta ya udah itu aja, nggak usah memaksakan sampai yang puluhan sampai ratusan juta. Tapi kalau masih nggak mampu lagi nggak apa-apa, masih budget jutaan, misalkan 8 juta 7 juta bahkan 2 juta pun nggak apa-apa. Nabi Muhammad sendiri udah nyontohin kayak gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad pernah di salah satu istrinya maharnya kayak gitu tadi. Terus kemudian pesta pernikahannya juga pakai yang udah aku sebutin tadi, cuman pakai hais aja kayak gitu kan, cuman pakai dari biji kurma yang dicampurin sama keju atau samin atau tepung kayak gitu. Walimahnya Nabi Muhammad loh itu Rasulullah kayak gitu. Atau pakai 2 mud gandum senilai atau setara 6 kilogram gandum, teman-teman. Jadi pada intinya bukan larangan resepsinya itu model kayak gimana, tapi apa ya, orientasinya itu loh, jangan memaksakan yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan dibeda-bedakan antara tamu undangan yang kaya atau miskin, jangan dibikin kelas-kelas kayak gitu. Islam datang untuk menghapuskan kelas-kelas sosial ini loh. Kemudian yang ketiga, coba niatkan lagi, kamu itu ngadain resepsi itu niatnya untuk tasyakuran atau untuk gengsi-gengsian atau untuk cari uang di amplop ini. Dan kalau aku dari sudut pandang ekonomi dan finansial ngadain, oh iya ini juga lagi ada yang kelewat. Seringkali orang-orang ini ngadain pesta pernikahan ini adalah berharap dapat cuan, teman-teman, dari amplop biasanya. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Bikin acara yang namanya acara pesta di mana-mana itu harusnya pikirannya ya udah pesta ini buat apa ya? Kalau orang-orang yang berpikir normal sih harusnya ya, kalau orang-orang kaya itu biasanya bikin pesta itu buat meningkatkan relasi, teman-teman. Nah kalau relasi kuat nanti nyari cuannya itu dari cara yang lain, misalkan dari jualan atau apa kayak gitu dan lain sebagainya, bukan dari amplopnya, teman-teman. Keliru kayak gitu loh. Kalau teman-teman ngadain pengen cuan ya dengan budget segitu ya jangan ngadain resepsi, keliru. Bapak Ibu, teman-teman kayak gitu. Taruhlah di saham, taruhlah di dagang, misalkan jualan nih, jualan entah apa kayak gitu kan, kula apa terus dijual kayak gitu dengan budget yang buat resepsi itu baru bisa cuan. Kalau misalkan ini nanti resepsi sekian puluh juta atau ratusan juta ini nanti kan tamu undangannya ngasih amplop, nanti pasti cuan, ya enggak. Malah sering kali itu kalau orang yang ngadain pesta pernikahan ya sering boncosnya. Ya karena emang tujuan dari pernikahan tuh bukan nyari duit. Kayak gitu. Harusnya emang niat menjaga silaturahim, memperkuat silaturahim kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi niatmu untuk ngadain pesta pernikahan ini harus dikaji ulang gitu loh, untuk apa kayak gitu. Ya harapannya ya sesuai dengan yang kebanyakan orang omongin, ya niat sedekah kayak gitu kan, niat syukuran. Jadi berapapun nilai amplop yang kamu peroleh, ya nggak usah gerundel, nggak usah sambat kayak gitu, nggak usah ngeluh kayak gitu loh. Yang mereka mampunya segitu ngasihnya, nggak usah dibanding-bandingkan, aku ngasih segini, aku ngasih segitu dulu, kok kamu dulu ngasih, kok kamu sekarang ngasihnya segini, kok dia itu ngasihnya segini. Yo jangan gitu. Nanti kalau ada yang ngasih kamu jutaan sampai puluhan juta, kamu nggak bisa mengembalikan kayak gitu, jadi kayak arisan kan, yo kamu jadi kayak nelen udah sendiri gitu loh. Ya jangan kayak gitu, itu nggak baik.
Dan kemudian teman-teman, ini adalah juga salah satu bentuk kezaliman daripada orang yang mengadakan resepsi secara memaksa teman-teman. Maksudnya maksa di luar kemampuannya, yaitu kalau ini adalah cerita dari versi mereka yang bekerja biasanya untuk menangani event-event pernikahan teman-teman, tapi bukan WO, kebetulan bagian apa ya, semacam dokumentasi kayak gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu teman-teman aku udah sama timnya nih, udah banyak memfoto, kemudian banyak mendokumentasikan, bikin video yang bagus-bagus sampai dieditin sampai lembur kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah acara selesai itu nggak dibayar sisanya teman-teman. Jadi pas ditanya lah kenapa kok anu kayak gitu kan, loh ini fotonya kok cuman begini aja, jelek kayak gini, ini nggak anu bla 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 bla, banyak alasannya teman-teman. Padahal di awal sudah ada kesepakatan teman-teman kayak gitu. Baik ini ada yang emang nggak kenal kayak gitu, tapi juga ada yang paling miris lagi itu adalah yang sebenarnya kenal kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini kenal deket pakai jasanya, kemudian sisa uangnya itu yang sesuai sama kesepakatan di awal itu ternyata nggak dibayar. Itu juga salah satu bentuk kezaliman teman-teman. Terus kemudian lewat video ini juga mungkin aku kasih klarifikasi atau penjelasan ya buat teman-teman aku, buat bestie-bestie aku yang ngerasa loh Riang ini nikah kok nggak undang-undang kayak gitu ya. Jadi penjelasannya adalah begini teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu, udah lama sih itu, masih aku waktu belum punya keinginan untuk menikah teman-teman, itu adalah beberapa orang teman yang juga deket kayak gitu kan teman-teman, intinya curhat kayak gitu kan, diundang sama temennya yang kebetulan di luar kota, padahal dianya juga masih keuangannya juga nggak bagus teman-teman, buat sehari-hari juga masih struggle kayak gitu kan. Kemudian juga masih baru, ada yang masih baru dapat kerja dan kerjaannya itu gajinya masih belum banyak kayak gitu kan, masih pas-pasan. Kemudian juga ada teman-teman yang curhat karena dia juga masih baru, ada yang masih baru resign, ada yang masih belum dapat kerja, masih nyari kerjaan lagi kayak gitu kan. Jadi mereka sebenarnya dalam hatinya mereka itu merasa berat teman-teman, untuk yang awalnya juga belum amplopnya, belum transportnya teman-teman, karena dari luar kota. Nah karena curhatan-curhatan di masa lalu itulah ya teman-teman, buat teman-teman yang melihat video ini, jadi itulah salah satu juga alasan kenapa aku pas nikah, meskipun kamu teman-teman deket atau kayak gimana, aku nggak mau ngerepotin kalian kayak gitu ya. Jadi kalian ya udahlah fokus sama diri kalian aja kayak gitu kan. Terus yang baru nikah juga fokus aja sama anak-anak kalian kayak gitu kan, buat beli mainan atau entah apa kayak gitu. Jadi ya doain aja aku dan pernikahanku itu langgeng kayak gitu kan, sampai tua, sampai wafat, sampai masuk surga, amin kayak gitu kan teman-teman. Terus kalau ada waktu itu sih ada yang ngasih usulan loh, teman-teman yang deket aja, yang sekiranya uang transportnya itu nggak terlalu jadi beban kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya aku juga punya rencana kayak gitu sih teman-teman, pengen ngundang yang wilayahnya deket-deket aja, tapi kan nanti jadi gini loh, kenapa kok yang itu diundang kok kenapa enggak kayak gitu kan. Terus ada yang jauh sebenarnya juga pengen ikut, tapi nanti kalau aku undang nanti dianggap pilih-pilih temen kayak gitu loh yang diundang. Jadi ya menurut aku lebih fair atau lebih adil ya mending nggak ada yang diundang sama sekali kayak gitu teman-teman. Tapi ya emang ada sih beberapa temen yang aku kabarin sebelum nikah itu, cuman ada yang pengen aku kabarin juga buat teman-teman deket aku, buat kamu yang semoga nonton ini, jadi biar ada klarifikasinya ya. Mungkin agak kelupaan karena waktunya ya emang udah deket sama nikah juga ya. Kamu kalau udah nikah sekarang pasti tahu lah ya, kalau menjelang pernikahan pasti ribet ngurus ini itu, jadi kayak gitu aja sih. Jadi kayak kelewat aja teman-teman, aku minta maaf soal itu. Dan sebenarnya kalian kayak misalkan kecewa sama aku nggak ngundang atau agak kesel juga teman-teman, ya aku sebelumnya minta maaf. Aku seenggaknya di video ini aku juga bisa ngasih klarifikasi dari sudut pandang aku kayak gitu loh. Jadi intinya aku nggak mau ngerepotin kalian kayak gitu teman-teman. Jadi kalian dan nggak mau pilih-pilih juga. Jadi kalian ya fokus sama diri kalian aja kayak gitu. Yang penting kalian doain aku, dan itu semua juga sudah kalian lakukan. Kalian doain aku, baik itu japri lewat WA atau DM Instagram, lewat Facebook. Aku berterima kasih banget, itu berarti banget buat aku kayak gitu teman-teman. Saran dari aku buat teman-teman semua yang mau nikah, coba ditanyakan lagi
sumber dananya untuk resepsi pernikahan itu dari mana. Jangan sampai dari hutang dan jangan sampai nggak tahu kalau dari hutang. Kalau perlu juga bikin perjanjian, kalau ternyata tiba-tiba dari hutang itu kayak gimana kayak gitu. Apa kamu mau ikut nalangi juga, apa nggak mau, atau maunya terlepas dari itu kalau ternyata dari hutang kayak gitu. Soalnya teman-teman, ternyata yang resepsi pernikahan dari hutang itu nggak sedikit loh. Soalnya banyak, waktu itu aku kapan waktu pernah ngeliat juga, ternyata nggak cuman curhatan dari teman-teman aku aja, teman-teman yang curhat seperti itu kayak gitu. Bukan dari orang-orang terdekat aja sih yang curhat seperti itu teman-teman, tapi ternyata di netizen teman-teman itu banyak yang curhat juga di situ. Maksudnya ada suatu akun finance lah ya, akun finansial, tentang waktu itu bahas resepsi pernikahan kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata banyak banget teman-teman yang mengalami hal dengan demikian, baik itu karena orang tuanya yang gunggungan atau orang tua yang cerita tentang anaknya yang ngotot teman-teman, kayak gitu sih. Jadi ya menurut aku buat teman-teman yang mau nikah kemudian harus dijelaskan lagi ini, modal atau biaya pernikahannya dari mana nih. Kalau dari hutang harus gimana ini nanti kayak gitu. Jangan sampai kayak yang tadi aku ceritain, bilangnya nggak ada hutang apa-apa, ternyata tiba-tiba H+1 udah dikabarin hutangnya sekian puluh juta, tolong dibantu ya kayak gitu. Jangan sampai kayak begitu teman-teman. Dari awal pernikahan aja finance-nya udah nggak pas, udah nggak bijak kayak gitu ya, nantinya kayak gimana, jadi merepotkan kayak gitu loh teman-teman. Baik itu merepotkan diri sendiri maupun orang lain nantinya. Dan jadi nggak berkah juga pernikahannya nanti, karena niatnya udah keliru kayak gitu kan. Yang awalnya nikah buat ibadah malah niatnya ngarep-ngarep amplop ya kayak gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah sih teman-teman mungkin dari aku. Dan mungkin maaf ya teman-teman, mungkin video aku ini mungkin bakalan nyinggung banyak orang, tapi aku juga ini juga aku mewakili banyak orang juga teman-teman, yang kalau aku lihat di komentar-komentar di medsos-medsos, mereka itu nggak berani mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya teman-teman. Mereka sih bilang takut dianggap anak durhaka karena tidak memenuhi keinginan orang tua. Kalau si orang tuanya takut dianggap nggak peduli atau nggak sayang sama anak. Jadi ya sudah, biar aku aja yang merepresentasikan atau mewakili suara mereka teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nggak setuju dan menghujat, ya sudah, biar aku saja yang dihujat, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang penting suara mereka-mereka yang tersimpan di hati kayak gitu biar aku wakilin teman-teman kayak gitu sih. Jadi mungkin segitu aja sih unek-unek dari aku, dan juga yang mewakili beberapa, dan ya nggak beberapa juga sih, dari beberapa dari banyak orang teman-teman yang gundah dan resah masalah pernikahan dan resepsi ini, dan kurang lebihnya seperti itu sih. Dan mungkin teman-teman yang udah melihat video ini mungkin pernah yang ngerasain atau sesuatu tentang apa yang aku bahas, coba tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau menikah dan terganggu sama masalah yang seperti apa yang aku ceritakan, coba nggak apa-apa tulis aja di komentar, atau kalau berani ya share di grup keluarga kayak gitu teman-teman, biar yang dihujat biar saya aja, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, thank you ya buat kamu yang udah nonton dan yang respon video ini. Semoga sehat selalu, dan yang mau nikah semoga lancar semua, aku doain. Yang mau mantu juga saya doain lancar. Aku juga doain semoga niatnya lurus kembali karena Allah, karena pengen resepsi, biar pengen hanya niatnya sedekah murni tasakuran kayak gitu, niat bersyukur pada Allah. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah nikah ya, semoga pernikahannya langgeng kayak gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.